kita ingat-ingat kembali istilah sentence, clause, and phrase. Nah, apa sih bedanya sentence, clause, dan phrase itu? Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu the clause may stand as a simple sentence or may join another clause to make a sentence. Maksudnya adalah klausa itu bisa berdiri sendiri sebagai simple sentence, jadi kalimat simple gitu ya, ada subjek, ada verb, atau bisa juga digabung dengan klausa lain untuk membuat sebuah kalimat ya. Seperti juga kalimat, klausa terdiri dari subjek and predikat. As like sentence, a clause also contains subject and predicate. If it gives complete sense, we can call it a sentence. But if it doesn't give complete sense, on that time that is called clause. Jadi maksudnya, ini sama seperti kalimat ada subjek, predikat, objek. Klausa juga terdiri dari subjek dan predikat ya. Kalau itu masuk akal, kita sebut itu kalimat atau sentence. Maksudnya kalimat masuk akal itu jadi contohnya ayah pergi ke kantor, itu kayak orang ngerti gitu ya, ayah pergi ke kantor gitu ya. Tapi kalau cuma seperti he go to the office, he-nya itu siapa, nggak dijelaskan kan, dia laki-laki pergi ke kantor, dianya itu siapa, dia dapat dijelaskan. Nah itu berarti kita anggap sebagai klausa ya. Jadi tergantung make sense or not ya. Nah contohnya nih, perhatikan contoh berikut ini. I will meet him in the office ya. Subjeknya di sini adalah I, subject of the clause itu I. Will meet him in the office itu sebenarnya predicate atau pelengkap dari subjek complement. Nah, karena ini sudah ada subjek, ada predicate ya, kan ini subjeknya jelas ya, I, saya. Jadi kalau yang ini nggak perlu tahu gitu ya. I-nya ini maksudnya saya, kecuali dia di depannya itu he, nah ini baru jadi nggak jelas. Tapi kalau di sini I, subjeknya I, pelakunya adalah saya. Karena ini kalimatnya bisa dibilang kalimat lengkap, maka kita bisa menyebutnya sebagai sentence, juga bisa disebut juga sebagai clause atau klausa. Ya, intinya sentence itu adalah a sentence is the basic grammatical unit. It contains a group of words and expresses a complete thought. Dengan begitu kita bisa menyebut ini sebagai sentence, juga bisa disebut sebagai klausa karena lengkap ya, ada subjek, ada predikatnya. Jadi karena lengkap ini maksudnya dia jelas gitu ya. Jadi disebut sentence bisa, disebut klausa juga bisa gitu. Nah, tapi kalau klausa ini seperti ini. The teacher asked a question, but no one answered. Ya. Nah, maksudnya di sini ada dua klausa yang digabungkan ya. Dari the teacher asked a question itu dia klausa 1 ya. But no one answered itu klausa 2. Tapi kalau yang klausa pertama the teacher asked questions itu kita bisa sebut sebagai sentence. Guru bertanya menanyakan sebuah pertanyaan ya. Nah, klausa yang kedua but no one answer is the second clause containing subject and predicate. Memang ada subjek predikatnya, but doesn't give sense alone and must be joined to first clause to give complete sense. Jadi kalau kalimat yang pertama itu, klausa pertama itu, dia bisa berdiri sendiri. Misalnya kita tutup nih, the teacher ask questions. Wajar the teacher ask a question ya kan. Tapi kalau kita hanya menghilangkan yang ini, but no one answered, berarti dia nggak bisa berdiri sendiri kan. Misalnya kamu tiba-tiba ada yang bilang, but no one answered. Maksudnya apa gitu kan, berarti ini but-nya itu harus digabungkan dengan klausa pertama yang dimana ini disebut main clause ya. Jadi di klausa pertama bisa berdiri sendiri dan dapat dipahami maknanya. Jadi the teacher ask question bisa disebut sebagai kalimat atau sentence. Sementara di klausa kedua yang ini but no one answered, memang ada subjek dan ada predicate tapi tidak dapat berdiri sendiri, maka ini tidak bisa disebut sebagai sentence, hanya bisa disebut clause ya. Jadi maksudnya paham ya bedanya tadi sentence dengan clause. Nah ini next, I will meet him in the office. Ini sama dengan yang sentence tadi. Kalau dilihat semuanya, ini memang sentence. Dilihat dari semuanya ya. I will meet him in the office. Oke. Tapi a phrase itu is a group of related word within a sentence. Jadi sebuah kelompok kata yang ada di dalam sebuah kalimat, ada di sebuah sentence tanpa subject and verb, without both subject and verb. Coba lihat yang ini nih. Tidak ada subjek, tidak ada verb, maka verb bukanlah subjek atau verb dan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kamu bilang in the office, orang akan bingung, in the office apanya, ya kan? Ya, jadi frase itu atau phrase harus digunakan bersamaan dalam sebuah kalimat atau sebuah sentence. A phrase has neither subject nor verb, can't be used alone, tidak bisa dipakai sendirian. Should be used within a sentence, harus dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Nah, fungsi dari a phrase itu functions as a noun, bisa juga as a verb, as an adverb, as an adjective, or preposition in a sentence. Jadi banyak fungsinya, bisa sebagai kata benda, bisa sebagai kata kerja, tergantung ya, bisa sebagai adverb, kata keterangan, kata sifat ya.
Terus juga bisa disebut sebagai kata, ya benar, ini kata keterangan. Adverb itu kata keterangan, waktu ya biasanya, atau tempat, atau apalah. Nah, kata sifat itu yang adjektif ya, or preposition, atau kata hubung dalam sebuah sentence. Nah, contoh lain, he is laughing at the joker. At the joker ini berarti dia phrase-nya ya, jadi at the joker. Si joker itu maksudnya bukan joker yang di Batman ya, maksudnya joker itu si tukang ngibul, bukan tukang ngibul, tukang bercanda gitu ya, joker itu. Iya, jadi yang suka bercanda itu disebut joker. You must come on time. Ya, nah ini on time ini maksudnya apa? Ya tepat waktu. Nah, on time ini dia tidak bisa disebut sebuah kalimat karena tidak ada subjek, tidak ada verb, ya. Jadi dia di sini sebagai adverb, sebagai kata keterangan ya, adverb itu ya. Kalau adjektif tadi kata sifat. Contoh lain dari frase. Coba lihat perbedaan antara sentence, clause, dan phrase di contoh berikut ini. Ada he is the teacher that I told you about last week. He is the teacher that I told you about last week. Ini saya beri warna karena masing-masing ini beda fungsinya ya. Nah, he di sini kalau dia berdiri sendiri sebagai subjek, is di sini sebagai predikatnya, dia sebagai objek. Nah, that ini keterangan preposition, I ini subjek, told ini sebagai kata kerja, you ini objek, about last week itu berfungsinya sebagai adverb. Nah, kalau dilihat dari full 1 sampai akhir, ini adalah sebuah sentence. He is the teacher that I told you about last week. Dia adalah seorang guru, dia adalah guru yang aku kasih tahu ke kamu minggu lalu, gitu ya. Yang aku ceritakan padamu minggu lalu, gitu. Nah, ini ingat ada 2 klausa digabung dengan kata that, ya. Nah, klausa pertama itu ada si he is the teacher. Oke? Klausa kedua itu ada I told you about last week, atau boleh juga that I told you about last week. Jadi dihubungkan dengan si that ini ya. Jadi ini klausa keduanya dihubungkan dengan kata that. Nah, yang disebut frase di sini adalah contohnya the teacher. Nah, ini the teacher kan sebagai objeknya. Atau bisa juga about last week. Nah, ini kan kumpulan kata-katanya about last week. Nggak bisa disebut satu kata kan digabung about last week. Nah, ini juga disebutnya bukan word lagi tapi frase ya. Nah, kalau sudah, mari kita ke materi awal, itu materinya tentang cause and effect. Apa sih itu cause and effect? Ya, secara sederhana, cause itu artinya kenapa itu terjadi, why it happened. Sementara effect-nya adalah akibatnya, jadi apa yang terjadi setelahnya. Jadi cause itu kenapa suatu hal itu bisa terjadi, sementara effect itu, kalau cause itu kalau bahasanya penyebab. Ya, effect itu konsekuensinya atau akibat dari adanya kejadian tersebut. Ya, jadi ini penyebabnya apa? Matahari panas. Akibatnya apa? Es krimnya meleleh. Jadi intinya sama. What made it happen? Atau apa penyebab itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, effect-nya, akibatnya, the result-nya, ya, akhirnya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah kejadian tersebut apa yang terjadi gitu ya? Contoh yang di sini cause-nya, Thomas did not feel well this morning. Thomas itu tidak merasa tidak enak badan gitu ya pagi ini. Jadi dia tidak pergi ke sekolah hari ini. Ya, tadi pagi itu dia nggak enak badan. Akibatnya, penyebabnya itu dia nggak enak badan gitu ya. Terus jadi akibatnya apa dari kejadian ini? Dia tidak masuk ke sekolah. Ya. Jadi peletakan cause and effect ini tidak selalu harus berurutan. Bisa ditaruh di depan, taruh di belakang. Jadi mau ditukar juga nggak masalah. Jadi he did not go to school today. Cuma nanti akan ada signal words-nya ya. Jadi yang membantu ini cause and effect-nya yang mana gitu ya. Memang yang lebih umum itu urutannya adalah penyebutan cause lebih dulu, baru disusul oleh effect. Tapi untuk menghubungkan cause dan effect ini dibutuhkan kata penghubung atau linking word. Nah, linking wordnya atau signal wordnya ini ada so, ada because, therefore, since, if, then, so, that, without, cause, effect, how, explain ya. Linking word ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dari dua klausa, ingat ya, atau kalimat. Tanpa adanya linking word atau signal word, klausa atau kalimat itu hanya menjadi klausa atau kalimat yang terpisah dan tidak berhubungan. Jadi kalau tidak ada linking wordnya, yang nggak nyambung kalimatnya. Thomas did not feel well this morning. He did not go to school today. Jadi itu jadi kayak kalimatnya misah gitu, nggak berarti apa-apa. Maka digabunglah ini dengan signal word ini. Jadinya seperti apa menurut kalian? Jadi misalnya pakai so nih contoh ya. Thomas did not feel well this morning. So jadi ya, he did not go to school today. Ya, jadi kalau pakai so kita udah familiar ya.
Tapi, oh ya, satu lagi deh contohnya. Tom is very hungry. So, Tom orders pizza for lunch. Ya, kalau pakai so gitu kan, ini cause-nya. Jadi, Tom itu sangat lapar katanya. Lebih Tom orders pizza for lunch. Akibatnya dia pesan pizza deh untuk makan siang. Tapi, karena kita udah sering ketemu kata so, ya, so itu kan jadi ya. Kali ini kita belajar linking word yang lain. Untuk materi ini kita fokus dulu ke penggunaan because of, and due to. Oke? Nah, kalau because sama because of, mungkin kalian sering nih ketemu kata-kata ini, bingung nggak? Bingung ya, makanya kali ini Miss jelasin. Perbedaan because and because of. Because itu adalah conjunction atau sama linking word ya, kata hubung, yaitu kalimat yang menghubungkan dua kalimat. Ya, dua kalimat. Ingat kalimat tadi seperti apa? Ada subjek, predikat, objek. Bisa berdiri sendiri, lengkap. Ya, because. Sedangkan because of adalah preposition. Because of itu merupakan kata alternatif dari as a result, atau dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai dikarenakan atau gara-gara. Gara-gara si Anu jadi begitu. Apa itu? Nanti kita lihat. Ya, jadi kalau dilihat dari arti, because itu karena, because of itu dikarenakan atau tadi gara-gara. Contoh, pola penggunaan because of. Nah, because of ini biasanya diikuti oleh noun phrase, atau bisa juga pronoun, atau juga verb ing. Nah, baru deh digabungin dengan main clause atau ya tadi klausa yang lengkapnya gimana, yang tadi kita udah bahas kan klausa ya. Because of adalah preposisi kata atau two words conjunction, digunakan sebelum kata benda atau kata ganti. Because of itu memiliki makna by reason of, maksudnya dikarenakan tadinya alasannya, yang kemudian dalam penulisannya diikuti dengan objek yang berupa noun atau phrase, pronoun atau verb ing. Langsung aja kita ke contoh biar lebih paham. Contoh penggunaan because of. Ya, because of kalau diikuti noun phrase seperti apa? Pertama nih, noun phrase ya. Noun phrase itu berarti frase tadi yang berfungsi dia ada noun-nya. Noun ya, sebagai kata benda. We were bored because of the speech. Kami merasa bosan karena pidatonya. The speech ini kan ada dua katanya ya, tapi bukan disebut noun lagi, sudah disebutnya noun phrase. Karena phrase itu kan kumpulan kata-kata. Nah, kumpulan kata di sini membentuk kata benda, the speech ya. Jadi dia disebutnya bukan lagi noun, tapi disebut noun phrase. Terus, John was worried because of the rain. John merasa khawatir karena hujan. Di sini ada kalimat lengkapnya, sama we were bored. Itu sudah kalimat lengkap, main clause. Bisa disebut juga main clause ya. John was worried. Orang ngerti, orang bilang John was worried. John merasa khawatir. Oke, gitu ya. Jadi masih masuk akal lah. Nah, tapi kalau because of the rain doang, orang nggak ngerti ya kan. Makanya because of the rain ini maksudnya adalah klausa tadi. Nah, because of the rain ini juga dia noun phrase, makanya diikuti oleh because of. John merasa khawatir karena hujan. Maksudnya bukan diikuti oleh because of, tapi penggunaannya menggunakan because of. John merasa khawatir karena hujan, ya. The sea water level increased as the heavy rain poured since last night and also because of the climate change. Waduh, panjang nih. Maksudnya sama sih. Jadi kita lihat dulu yang main clause yang pertama. The sea water level increased as the heavy rain poured since last night. Tingkat air laut meningkat ketika hujan lebat turun semalam. Nah, ditambahin and also, dan juga because of the climate change ya. Dan juga karena perubahan iklim. Nah, the climate change ini kan ada 1, 2, 3 kata, maka ini disebutnya noun phrase ya. Kumpulan kata-kata ini membentuk kata benda. Jadi perubahan iklim itu maksudnya ke kata benda, noun phrase ya. Terus, he looks terrible and tired since he's up all night. Orang ngerti, misalnya he looks terrible and tired since he's up all night. Ini sebuah klausa lengkap, main clause-nya ini. Because of the test. Kalau because of the test, nah ini the test-nya ini adalah noun phrase ya. Jadi he looks terrible and tired since he's up all night because of the test. Dia terlihat kelelahan karena dia begadang semalaman karena ujian.
Ya, sampai sini paham ya, ini kumpulan kata-kata dia membentuk noun phrase. Maka kalau pengen buat sebab akibat, berarti ini diikutinya because of itu apa? Menjelaskan apa? Sebabnya apa akibatnya? Karena itu biasanya menjelaskan penyebab. Ya, menjelaskan penyebab. Karena apa alasannya gitu ya, berarti cause ya, effectnya ini, cause-nya the speech-nya kenapa, efeknya jadinya kitanya bosan. Terus khawatir itu karena hujan ya, berarti hujan ini cause-nya, efeknya John was worried. Terus the water level increase itu akibatnya, penyebabnya apa, perubahan cuaca ya, air laut meningkat itu dia efeknya, because efeknya penyebabnya adalah perubahan cuaca, perubahan iklim ya. Terus he looks terrible, dia terlihat kelelahan dan kelelahan ya, dia terlihat kelelahan karena dia begadang semalaman karena ujian ya. Jadi because of the testnya ini karena ujiannya, karena ujian ini dia penyebabnya, sementara ini dia efeknya, kelihatan lelah ya dan kecapean. Itu kalau dia noun phrase. Bagaimana kalau dengan pronoun? Masih ingat pronoun? I, you, they, we, he, she, it. Ada subject pronoun, ada object pronoun. Ada object pronoun itu me, you, him, her, them, us ya. Jangan bilang lupa, harus ingat-ingat lagi itu ya. Nah, contohnya gini, why are you upset? Don't you see, we are all here doing this because of you. Jadi kalau mau karena kamu gitu ya, kalau pakai penyebab kata ganti ini, because of ini, bisa dipakai karena kamu gitu ya. Artinya kenapa kamu kesal? Apakah kamu tidak melihat kami semua di sini melakukan ini karena kamu ya, karena kamu. Because of you, bukan because you ya. Jadi pronoun. It's all because of me. He lost everything. Itu semua karena aku, dia kehilangan segalanya. Ya, jadi karena di sini diikuti pronoun, maka makanya juga because of. Terus we should reflect on what we did all this time. I think he broke out because of us. Kita harus merefleksikan, merenungkan apa yang kita lakukan selama ini. Saya pikir dia keluar itu karena kami, ya. Itu kalau dia noun phrase. Bagaimana kalau dengan pronoun? Masih ingat pronoun? I, you, they, we, he, she, it. Ada subject pronoun, ada object pronoun. Ada object pronoun itu me, you, him, her, them, us ya. Jangan bilang lupa, harus ingat-ingat lagi itu ya. Nah, contohnya gini, why are you upset? Don't you see, we are all here doing this because of you. Jadi kalau mau karena kamu gitu ya. Kalau pakai penyebab kata ganti ini, because of ini, bisa dipakai karena kamu gitu ya. Artinya kenapa kamu kesal? Apakah kamu tidak melihat kami semua di sini melakukan ini karena kamu ya, karena kamu. Because of you, bukan because you ya. Jadi pronoun. It's all because of me. He lost everything. Itu semua karena aku, dia kehilangan segalanya. Ya, jadi karena di sini diikuti pronoun, maka makanya juga because of. Terus we should reflect on what we did all this time. I think he broke out because of us. Kita harus merefleksikan, merenungkan apa yang kita lakukan selama ini. Saya pikir dia keluar itu karena kami, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diikuti dengan verb ing? Because of, ada verbnya dikasih ing, ya. Karena merasa senang, Edward bernyanyi dengan keras. Because of feeling happy, Edward sings loudly. Ya, ini kalau dia verb ing. Sama, kalau ketemu verb ing juga diikuti oleh, maksudnya menggunakan of. Atau because of feeling sick, karena merasa sakit, ya.
Tiara didn't come to school today. Tiara tidak datang ke sekolah hari ini. Nah, ini karena menggunakan feeling, verb in, maka yang digunakan juga because of. Tidak ada subjek, tidak ada verb. Adanya cuma verb in. Oke? Nah, contoh penggunaan because of lainnya yang ada di LKS ya, sesuai contoh itu halaman 19 kalau nggak salah. Nah, because of noun phrase tadi ya. Jadi bisa dibolak-balik, bisa taruh depan, bisa taruh di belakang ya. Contohnya seperti ini. Because of the cold weather, we stayed home. Karena cuacanya dingin, kami tinggal di rumah. Cuma kalau because of-nya di depan, maka klausa yang ini harus dikasih koma sebagai pemisah. Jadi kalau because of-nya di depan, maka kasih koma setelah itu, setelah klausa pertama. Nah, we stayed home ini kan kalimat lengkap ya, sentence, we stay home, maka dia tidak perlu tambahan kata lainnya. Jadi we stay home taruh di belakang, tapi kasih koma kalau setelah because of the cold weather. Nah, kalau misalnya mau ditaruh di tengah bisa, jadi tinggal dibalik ya. Penyebabnya taruh di depan ya. Oh sorry, efeknya bukan penyebabnya kan ini yang diikuti because of, penyebabnya ini the cold weather, penyebabnya dingin, jadi kita tinggal di rumah. Bisa kita tinggal di rumahnya di depan, efeknya kita taruh di depan. We stayed home karena because of the cold weather, dikarenakan, bukan karena ya, dikarenakan cuaca dingin ya. Kalau because of itu dikarenakan. Jadi kalau because of the cold weather itu kita pakai pemisah koma, tapi kalau dia taruh di tengah tidak usah pakai koma lagi. Jadi seperti ini, oke? Nah, sekarang bagaimana dengan because? Because itu merupakan subordinate conjunction atau adalah sebuah kata penghubung yang digunakan pada awal clause atau klausa sebelum subjek dan kata kerja. Jadi digunakan pada kalimat klausa yang punya subjek dan kata kerja. Jadi kalau ada subjek kata kerjanya maka kita menggunakan because. Tapi kalau tidak ada pakainya because of. Oke, tadi ya. Aturan menggunakan because harus ditambahkan clause, harus diikuti atau dilengkapi dengan adanya main clause. Karena kata tersebut because atau clause juga tidak dapat berdiri sendiri. Sama ya, jadi setiap because itu harus diikuti kalimat lengkap main clause ya. Karena because aja tidak dapat berdiri sendiri. Because sama clause aja tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Sorry. Nah, ini untuk pola kalimatnya. Jadi because, subject, verb, atau bisa juga disebutnya subclause. Atau baru harus ditambahkan main clause ya. Jadi ini subordinate subclause-nya ya, subclause, klausa kedua atau klausa pertama boleh, tapi yang kalimat utamanya itu yang ini. Ya, klausa utamanya itu yang ini. Jadi ada subjek, predikat, verbnya, subjek, verbnya. Tapi ini because of sama because of lagi. Because sama subjek aja, because sama subjek aja. Because subjek dan verb saja tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya seperti itu, masya Allah. Ya. Nah, ini contoh langsung aja penggunaan because seperti ini. Yang tadi ya. We were bored because the speech is too long. Ya sama kan kayak tadi we were bored, cuman yang tadi bedanya because of itu langsung because of the speech. Udah titik. Itu the speech itu kan noun phrase. Sedangkan kalau ini kalimatnya lengkap. The speech is too long. Pidatonya terlalu panjang. Ya. Jadi we were bored itu juga main clause. Cuma karena ada because the speech is too long, maka dia menjadi subclause ya. Jadi because the speech is too long itu tidak bisa berdiri sendiri, maka harus, misalnya kamu ngomong cuma because the speech is too long, kamu nggak bisa ngomong sendiri, mau ngomong begini aja gitu, harus ditambahkan ini. We were bored because the speech is too long. Ya. Atau bisa dibalik, because the speech is too long, koma, ya, we were bored karena pidatonya terlalu panjang. Kami merasa bosan, ya bisa. Oke, kalau misalnya seperti ini, Sinta makes a cake. Sinta membuat kue because her mother wants it. Karena ibunya menginginkan kue, ya.
Ini udah kalimat lengkap, ini juga udah kalimat lengkap, makanya dia menggunakan because. Tapi kalau because her mother wants it, tidak bisa berdiri sendiri, maka harus ditambahkan Sinta makes a cake. Sinta makes a cake because her mother wants it. Dibalik bisa nggak? Bisa. Because her mother wants it, Sinta makes a cake. Karena ibunya menginginkan kue, maka Sinta membuat kue, ya. Nah, gimana kalau ini? He decided to stay at office. Itu sudah kalimat lengkap, ya. Subjek, predikat, udah ada. Kemudian, because the weather was bad. The weather was bad. Karena ini juga lengkap, maka dia menggunakan because, ya. Because the weather was bad. Dia memutuskan untuk diam di kantor karena cuacanya sangat buruk. Taruh di depan bisa nggak? Bisa. Because the weather was bad, karena cuacanya buruk, he decided to stay at office. Dia memutuskan untuk diam di kantor. Nah, bedanya tadi itu ya, perbandingannya tuh, lihat. Perbandingan because of dan because. Tadi because of udah saya jelaskan, because of itu hanya diikuti oleh noun phrase, pronoun, atau juga bisa verb ing. Ya, because of the cold weather, we stayed home. Atau bisa dibalik, we stayed home because of the cold weather. Lengkap, nggak lengkap ya. Phrase ini, the cold weather. The cold weather tidak ada subjek, tidak ada predikat. Tapi kalau because itu harus yang kalimatnya lengkap. Maksudnya ada subjek, ada predikat. The weather was cold. Maka pakainya because. Because the weather was cold, we stay home. Lihat ya bedanya ya. Bisa juga dibalik. We stay home. We stayed home because the weather was cold. Nah, ada satu lagi nih, penggunaan due to. Due to itu sebenarnya mirip dengan because of, hanya diikuti oleh noun phrase ya. Jadi tidak begitu sama kalau artinya sih ya. Dengan because of and due to itu sama, kalau cuma beda arti doang, dikarenakan, karena sama-sama memunculkan penyebab gitu ya. Nah, tapi because of dan due to itu yang lebih mirip berdua ini. Jadi mereka hanya digunakan dengan noun atau noun phrase ya. Kalimatnya jadi polanya sama dengan because of, pola kalimatnya ya. Contoh. Nah, because of the cold weather, we stay home. Karena cuaca dingin, kami tinggal di rumah. Due to the cold weather, we stay home. Sama kan? Ya, the cold weather. We stay home because of the cold weather. We stay home due to the cold weather. Ya, jadi sama. Cuma due to itu lebih sering digunakan untuk penulisan yang lebih formal atau resmi. Jadi kalau mau menulis yang bahasa yang lebih formal, lebih baik menggunakan due to daripada because of. Contohnya, ini kalimat yang lebih resmi ya, yang lebih formal, yang kamu sering mungkin ketemu di berita. Due to the fact that the weather was cold, we stay home. Nah, ini lebih resmi kedengarannya. Jadi dikarenakan fakta bahwa cuacanya sangat dingin, ya ini biarpun panjang kalimatnya, dia itu noun phrase loh, ya. Jadi kumpulan kata-kata, tapi dia tidak ada subjek atau predikatnya, ya. We stayed home, ya. Kami tinggal di rumah, begitu loh. Ini noun phrase biarpun panjang ya. Nah, coba deh lihat, kerjakan dulu. Kalau misalnya mana penggunaan because, mana penggunaan because of. Tinggal dilihat aja nih. Tuh lihat, I was late, I missed the train. Karena ini lengkap berarti pakainya because atau because of. Ya. A lot of people lost their job. The financial recession. Nah, ini apa nih? Dia lengkap tidak subjek predikatnya? Dia klausa apa phrase ini? Berarti pakainya apa? Because atau because of? He retired 40 mainly. Dia pensiun pada 40 tahun dikarenakan apa? Ya. Dan lain-lainnya. Nanti minggu depan kita akan bahas, oke? Kalau begitu sampai sini dulu. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan di discussion ya.